Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titalia Fatriani Aris Pakutungan dengan NIM 25030500059 dari kelas PJKRB. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian lompat tinggi dalam cabang olahraga atletik. Yang dimana lompat tinggi adalah cabang olahraga atletik yang bertujuan melewati mister setinggi mungkin tanpa menjatuhkannya. Atlet harus mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, teknik, dan koordinasi tubuh agar mampu melepas setinggi mungkin. Nah, berikutnya adapun beberapa tahap-tahapan ataupun teknik-tekniknya. Yang pertama adalah awalan ataupun approach run. Yang kedua, tumpuan, take off, dan ketiga melayang di udara ataupun flight. Keempat, pendaratan ataupun landing. Kelima, analisis yang harus dibahas pos pada setiap phase, sudut, tumpuan, dan kecepatan lari, koordinasi anggota tubuh, dan prinsip biomekanika sederhana, misalnya gaya, keseimbangan, pusat, dan gravitasi. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu awalan ataupun approach run, yang dimana posisi tubuh itu badan agak condong ke depan saat memulai, lalu semakin tegak saat mendekati titik tumpuan, dan langkah berirama dan terkontrol, biasanya berbentuk lintasan, melengkung, khususnya gaya posturif flop seperti gambar di atas ini. Dan yang kedua adalah sudut dan kecepatannya, yang dimana kecepatan meningkat secara bertahap ataupun akselerasi, dan lintasan melengkung membantu menciptakan gaya sentripetal untuk mempermudah putaran tubuh saat melayang. Dan selanjutnya koordinasi anggota tubuh, yang dimana ayunkan lengan dan langkah kaki harus sinkron untuk menjaga ritme, dan mata fokus ke mistar untuk mengatur timingnya. Adapun prinsip biomekanika, yang dimana kecepatan horizontal dikumpulkan untuk diubah menjadi gaya vertikal saat tumpuan, dan keseimbangan penting agar tidak kehilangan kontrol sebelum tolakan. Yang kedua adalah tumpuan ataupun take off, yang dimana posisi tubuh kita itu harus badan sedikit condong ke belakang saat kaki tumpu menampak, dan lutut kaki ayun diangkat tinggi ke depan, serta sudut dan kecepatannya. Sudut tolakan sekitar 15-25 derajat. Kecepatan horizontal diubah menjadi dorongan vertikal. Koordinasi anggota tubuh, yang dimana ayunan lengan ke atas bersamaan dengan dorongan kaki, dan kaki tumpu kuat dan stabil. Prinsip biomekanikanya, yang dimana gaya reaksi tanah, ground reaction force, sangat penting untuk menghasilkan kekuatan, dan semakin besar gaya dorong ke bawah, semakin besar gaya ke atas, dan pusat gravitasi mulai dinaikkan. Yang ketiga adalah melayang di udara ataupun flight, yang dimana posisi tubuh kita itu tergantung gaya, umumnya gaya forward flop, punggung menghadap mistar, tubuh melengkung seperti busur, dan kepala dan bahu melewati mistar lebih dulu, diikuti pinggul dan kaki. Sudut dan kecepatannya, tidak ada lagi dorongan, gerak ditentukan oleh momentum saat lepas dari tanah. Koordinasi anggota tubuhnya, seperti gerakan melengkung dan mengangkat kaki penting agar tidak menyentuh mistar, dan timing harus sangat krusial. Prinsip biomekanikanya, pusat gravitasi bisa berada di bawah mistar meskipun tubuh melewatinya, dan rotasi tubuh dipengaruhi oleh lintasan melengkung saat awal. Yang keempat itu pendaratan ataupun landing, yang dimana posisi tubuh kita, punggung atau bahu menyentuh matras terlebih dahulu, dan tubuh rileks untuk mengurangi resiko cedera. Adapun sudut dan kecepatannya, yang dimana kecepatan vertikal menurun karena gravitasi, dan sudut jatuh mengikuti lintasan parabola. Koordinasi anggota tubuhnya, kepala ditarik ke depan untuk menghindari benturan keras, dan lengan membantu menjaga keseimbangan saat mendarat. Prinsip biomekanikanya, energi kinetik diserap oleh matras, keseimbangan penting agar tidak cedera saat jatuh. Baik dari materi penjelasan materi tentang lompat tinggi, yang dimana adapun kesimpulan yang singkat, keberhasilan lompat tinggi ditentukan oleh kecepatan awalan yang terkontrol, sudut dan kekuatan tumpuan, koordinasi tubuh saat melayang, dan pemahaman
olahraga